Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait tugas besar 2 pengenalan komputasi data analisis. Baik, kelompok satu ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Farhan Adam Maulana dengan NIM 482, Aulia Iswari dengan NIM 481, dan Taskia Nisa Salimah dengan NIM 463. Baik, kita masuk ke pengenalan analisis data. Analisis data adalah ilmu dan konsep yang berhubungan dengan pengolahan data mentah menjadi suatu informasi yang berguna untuk meningkatkan produktivitas yang memanfaatkan analisa statistik, visualisasi data, dan masih banyak lagi. Pada analisis data terdapat 5 karakteristik data. Yang pertama, kategorikal nominal, yang kedua, kategorikal ordinal, yang ketiga kategorikal binary, yang keempat kuantitatif kontinu, dan yang kelima kuantitatif diskrit. Pada tugas besar kedua ini, kelompok kami menggunakan 3 dataset yang berbeda. Yang pertama yaitu Vital Food Cost Dataset, yang kedua Room Sensor Dataset, dan yang ketiga Charging EV Dataset. Vital Food Cost Dataset berisi terkait analisis harga rata-rata per bulan dari beberapa makanan di beberapa negara yang dilengkapi dengan bulan pengambilan data dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Data ini dapat diakses melalui link berikut dalam bentuk CSV. Vital Food Cost Dataset memiliki 1.200 baris dan 10 kolom dengan ukuran file sebesar yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu Room Sensor Dataset. Room Sensor Dataset berisi terkait analisis pengukuran tingkat kualitas lingkungan seperti kadar CO2, suhu, dan kelembapan dalam ruangan pada 5 apartemen di Denmark. Data ini dapat diakses melalui link berikut dalam bentuk CSV yang memiliki 10.768 baris dan 27 kolom dengan ukuran filenya seperti yang tertera pada layar. Yang terakhir yaitu Charging EV Dataset. Dataset ini berisi terkait analisis aktivitas pengisian daya untuk kendaraan listrik di berbagai stasiun yang dilengkapi dengan waktu pengisian daya tersebut dilakukan. Dataset dalam bentuk CSV ini dapat diakses melalui link berikut dan memiliki ukuran sebesar yang tertera pada layar. Selanjutnya, penjelasan terkait karakteristik data yang sebelumnya sudah saya singgung. Yang pertama yaitu kategorikal nominal. Nah, kategorikal nominal ini menunjukkan data yang tidak memiliki urutan atau tingkatan. Dapat dikatakan bahwa kategorikal nominal tidak ada unsur yang menunjukkan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan yang kedua yaitu kategorikal ordinal. Nah, berkebalikan dengan kategorikal nominal, nah kategorikal ordinal ini menunjukkan data memiliki urutan ataupun tingkatan tertentu. Yang ketiga yaitu kategorikal binary yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu dengan yang memiliki dua pilihan, misalnya male atau female, ya atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kuantitatif kontinu. Kuantitatif kontinu itu menunjukkan data yang berupa angka atau numerik yang nilainya itu bisa bernilai desimal atau pecahan. Nah, berkebalikan dengan kuantitatif kontinu, kuantitatif diskrit ini menunjukkan data yang bernilai bilangan bulat dan tidak bisa memiliki pecahan. Selanjutnya terdapat data kosong pada dataset. Data kosong atau bisa disebut sebagai missing data menunjukkan adanya nilai yang tidak tersedia atau not available atau nilai yang seharusnya ada hilang pada dataset tersebut. Selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya yaitu Farhan Adam Maulana dan Taskia Nisa Salimah. Selanjutnya adalah jenis atribut Vital Food Cost Datasets yang terdiri dari tipe-tipe categorical nominal dan juga kuantitatif discrete dan juga categorical ordinal yang bisa dilihat dalam tabel tersebut. Kemudian adalah jenis atribut Room Sensor Datasets yang banyak menggunakan tipe kuantitatif continue dan juga
Ada beberapa menggunakan categorical binary dan juga quantitative discrete yang bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Yang ketiga adalah jenis atribut charging EV datasets yang dominan menggunakan categorical nominal. Ada pula menggunakan quantitative continue, date time, dan juga categorical binary yang bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik data missing data. Dalam Vital Food Cost Dataset menggunakan codingan food.isNull, kemudian sunland food dikali 100 yang memperlihatkan data missing data. Kemudian adalah banyak menggunakan describe yang mengeluarkan output mean ataupun nilai rata-rata adalah kecenderungan sentral untuk menentukan nilai mewakili sekumpulan data dan juga mengeluarkan output standar deviasi dan juga nilai max atau nilai tertinggi, nilai min atau juga nilai terendah dan juga persentil yang digunakan untuk menunjukkan posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data. Kemudian adalah statistik data dari Vital Food Cost Datasets yang menggunakan food describe dan juga menampilkan persentil, yaitu menggunakan food describe pula. Kemudian sama halnya dengan room sensor datasets menggunakan dot describe dan juga persentil, yaitu 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Sama halnya dengan charging EV menggunakan describe untuk menampilkan dataset, mean, standar deviasi, max, min, dan juga persentil. Selanjutnya adalah visualisasi data. Untuk data pertama, yaitu Vital Food Cost Datasets, ada beberapa grafik. Yang pertama adalah grafik harga setiap jenis makanan yang menunjukkan urutan dari makanan dengan harga termahal dan harga termurah. Berdasarkan grafik, dapat dilihat urutan makanan dengan harga paling mahal. Yang pertama ada telur, yang kedua kentang, yang ketiga roti, dan yang keempat susu. Perbedaan warna pada batang di grafik ini dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis harga makanan mana yang paling mahal. Ini dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis harga makanan mana yang paling mahal. Warna biru untuk dua makanan paling mahal, yaitu telur dan kentang. Kemudian yang kedua ada distribusi kualitas makanan di setiap negara. Kualitasnya berbeda. Yang berbeda ada di Afrika Selatan dengan kualitas medium, kemudian sisanya kualitasnya tinggi. Namun, kuantitas dari makanan itu sama di setiap negara. Selanjutnya, yang ketiga, ada tren harga makanan di setiap negara. Dan juga perubahan harga susu dari waktu ke waktu. Dari grafik ini, kita dapat melihat perubahan harga roti dari waktu ke waktu mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2020, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 relatif tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Mungkin ada kenaikan atau penurunan, namun tidak terlalu besar gap-nya. Kemudian dari tahun 2021 sampai ke akhir 2022, yaitu menjelang 2023, harga roti mengalami kenaikan. Selanjutnya, perubahan harga kentang dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, perubahan harga kentang ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga akhir 2022. Kemudian ada perubahan harga telur dari waktu ke waktu. Berdasarkan grafik, kita dapat melihat bahwa sepanjang tahun relatif mengalami kenaikan harga telur, namun
pada tahun 2018 sampai tahun 2021, kenaikannya tidak terlalu signifikan, sedangkan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya ada perbandingan antara kualitas makanan yang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas medium. Berdasarkan grafik pie ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar makanan berkualitas tinggi, kemudian dan hanya sedikit yang berkualitas medium. Di setiap negara ternyata kualitas medium ini hanya terdapat di negara Afrika Selatan, sedangkan sisanya kualitas makanannya adalah tinggi. Dan yang terakhir, pada dataset ini ada harga dengan kualitas makanan. Selanjutnya adalah visualisasi data untuk room sensor dataset. Yang pertama ada rata-rata kadar CO2 setiap apartemen. Dan rata-rata kadar CO2 tertinggi terdapat di nomor apartemen kelima dengan batang berwarna biru. Yang kedua ada rata-rata kelembapan setiap ruang, dan rata-rata kelembapan tertinggi ada pada ruang kedua yang warna batangnya adalah biru. Selanjutnya ada perubahan suhu operasional terhadap waktu. Kemudian ada hubungan antara kelembapan dan kadar CO2. Dan yang terakhir adalah jumlah data di setiap ruang. Kemudian untuk visualisasi data charging EV datasets, yang pertama ada rata-rata mengisi daya per hari dan juga durasi pengisian daya dengan KWH total. Kemudian ada distribusi platform yang digunakan. Sebagian besar menggunakan iOS, kemudian Android, dan sedikit sekali yang menggunakan web. Selanjutnya ada biaya setiap pengisian daya. Korelasi. Yang pertama, korelasi untuk Vital Food Cost Datasets. Dilakukan pengecekan korelasi antara harga rata-rata telur dengan harga telur dalam US dollar. Kemudian harga rata-rata roti dengan harga roti dalam US dollar. Dan harga rata-rata kentang dengan harga kentang dalam US dollar. Kemudian ada juga harga rata-rata telur dengan harga telur dalam US dollar. Selanjutnya, korelasi untuk room sensor dataset. Untuk kadar CO2 dengan temperatur, nilainya mendekati 0 sehingga cenderung tidak berkorelasi antara dua variabel ini. Selanjutnya, temperatur dengan kelembapan, kemudian kadar CO2 dengan kelembapan. Selanjutnya, korelasi charging EV datasets. Yang pertama adalah KWH total dengan harga dan KWH total dengan durasi pengisian daya. Yang terakhir ada data cleansing. Yang pertama, data cleansing untuk Vital Food Cost Datasets dilakukan perhitungan jumlah missing values di setiap kolom dan nilainya adalah 0, sehingga berdasarkan output tersebut diperoleh bahwa tidak ada missing values pada datasets dan tidak perlu dilakukan data cleansing. Kemudian untuk room sensor datasets, dilakukan pendeteksian missing values. Selanjutnya diperoleh tidak ada missing values pada dataset sehingga tidak perlu dilakukan data cleansing. Yang terakhir untuk charging EV datasets ada 1065 missing values. Kemudian ada daftar unique values dari kolom distance dan unique values itu diganti dengan 0. Setelah itu, maka proses data cleansing pada dataset telah dilakukan. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.